Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya dan sehat selalu. Saya Manatal Hai dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke pembahasan tentang permasalahan sosial. Selanjutnya, ada kompetensi inti dari pembelajaran kita kali ini. Dapat disimak baik-baik, yaitu ada KI 1 sampai KI 4. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan sosial dalam masyarakat. Dan yang kedua, mampu menganalisa dan mengidentifikasi partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua subbab materi, yaitu yang pertama tentang permasalahan sosial dan yang kedua tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Silakan disimak baik-baik ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang permasalahan sosial. Nah, masalah itu mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan dan juga bertentangan. Nah, sedangkan sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan juga organisasi sosial. Nah, selanjutnya di sini ada Surjono Sukanto yang merupakan tokoh sosiologi dari Indonesia. Ia berpendapat bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Ya, di sini tuh masalah sosial itu pasti membahayakan kehidupan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada 3 pandangan sosiologis tentang permasalahan sosial, yaitu ada teori fungsionalis, lalu ada teori konflik, dan juga teori interaksi simbolik. Nah, teori fungsionalis ini tuh pandangan yang bahwa masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian yang saling terikat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bagian-bagian itu bisa terdiri dari individu, keluarga, maupun pendidikan. Nah, jika salah satu bagian-bagian tadi itu tidak berfungsi, maka akan terjadi permasalahan sosial. Seperti itu. Selanjutnya ada teori konflik. Nah, dalam perspektif ini tuh, permasalahan sosial itu terjadi akibat konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Baik itu konflik kelas, konflik agama, etnik, ataupun gender. Yang kita tahu, di Indonesia sendiri pun masih banyak terjadi konflik seperti konflik agama ataupun konflik antar ras ya, seperti itu. Selanjutnya, teori interaksi simbolik. Nah, pada teori ini tuh memandang bahwa setiap individu itu pasti melakukan interaksi. Itu pasti bahwa individu pasti akan saling melakukan interaksi satu sama lain. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial, pasti akan terjadinya interaksi. Nah, yang dimana interaksi tersebut tuh memiliki makna bagi individu ataupun kelompok lain. Apabila makna yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan terjadi masalah sosial. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke kesamaan unsur-unsur dalam masalah sosial ya. Nah, yang pertama itu ada situasi. Nah, masalah sosial itu merupakan situasi yang dianggap mengganggu orang lain. Sebuah situasi ini tuh dianggap bermasalah ketika terjadi ketimpangan atau kesenjangan dengan situasi yang diharapkan. Selanjutnya ada orang. Nah, permasalahan sosial ini tuh tidak akan lepas dari 3 pihak berikut ini, yaitu orang yang memahami masalah sosial atau melakukan pelanggaran, lalu orang yang menjadi korban masalah tersebut, dan yang terakhir orang yang berkaitan dengan permasalahan dan menilai situasi tersebut tuh sebagai situasi yang bermasalah. Selanjutnya ada norma dan nilai. Masalah sosial itu terjadi karena norma dan nilai yang dilanggar. Nah, seharusnya kedudukan norma dan nilai itu dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat. Nah, jadi jika ada individu yang melanggar, maka individu lain itu akan bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan individu tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ada tindakan.
Nah, tindakan sini itu berupa ketika terjadi permasalahan sosial, pasti tiap masyarakat itu nggak mau membiarkan permasalahan sosial itu terjadi gitu aja gitu atau didiemin. Nah, anggota masyarakat itu pasti akan mengharapkan adanya tindakan untuk menghadapi dan memecahkan masalah sosial itu. Tindakan itu tuh dapat dilakukan oleh mereka sendiri atau pihak lain. Jadi seperti inisiatif dari masyarakat itu sendiri ataupun pihak-pihak lainnya. Kita masuk ke penyebab masalah sosial. Nah, masalah sosial ini tuh terjadi karena keempat faktor di bawah ini, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan juga faktor psikologis. Misalnya dalam faktor ekonomi, seperti masalah pengangguran itu masih banyak banget terjadi di Indonesia. Nah, masalah pengangguran ini tuh berdampak ke permasalahan sosial lainnya seperti pencopetan atau perampokan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada Blackmer dan Gilin. Mereka tuh berpendapat bahwa patologi sosial itu dapat menjadi penyebab masalah sosial juga loh. Apa sih itu patologi sosial? Di sini menurut Blackmer dan Gilin itu patologi sosial adalah kegagalan individu untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke hierarki kebutuhan Maslow. Nah, selanjutnya menurut Maslow itu kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dari dasar, yaitu dari fisiologis, rasa aman atau safety, kasih sayang, lalu penghargaan atau esteem, dan selanjutnya yang tertinggi itu aktualisasi diri. Menurut Maslow, penempatan kebutuhan aktualisasi diri ini tuh di posisi teratas karena kebutuhan ini tuh menjadi hasrat yang memicu setiap individu untuk menggali potensi dalam dirinya dan mengembangkannya semaksimal mungkin, sehingga mampu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Lalu kebutuhan akan aktualisasi diri ini tuh menempati posisi teratas, artinya kebutuhan ini tuh merupakan puncak dari piramida kebutuhan Maslow. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan subbab materi yang kedua, yaitu partikularisme dan universalisme. Nah, partikularisme itu suatu kelompok yang menerapkan suatu nilai atau norma yang berlaku secara umum. Sedangkan universalisme, suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini ada Edward T. Hall yang berpendapat mengenai partikularisme dan universalisme itu sendiri, yaitu menurutnya partikularisme itu merupakan sikap seseorang yang lebih mengedepankan aspek-aspek personal dalam berhubungan dengan orang lain dan dilandasi dengan adanya hubungan emosional dibanding peraturan yang berlaku. Nah, sedangkan universalisme itu merupakan perilaku seseorang yang lebih memfokuskan diri terhadap tanggung jawab personal kepada peraturan yang ada daripada memikirkan nasib orang lain. Nah, selanjutnya, mengapa partikularisme ini tuh menjadi dilema pembentukan kepribadian publik? Kenapa ini tuh menjadi dilema gitu? Penerapan partikularisme kelompok dalam pembentukan kepribadian publik itu disebut sebagai dilema karena baik buruknya itu tergantung dari sisi apa tiap individu tuh memandang. Jika dilihat dari sudut pandang individu yang berada dalam kelompok maupun dilihat dari sudut pandang individu di luar kelompok, maka dari itu penerapan partikularisme kelompok ini tuh dalam pembentukan kepribadian publik disebut-sebut sebagai dilema. Selanjutnya, di sini ada Talcott Parsons yang menjelaskan lebih lanjut mengenai partikularisme maupun universalisme. Nah, Talcott Parsons ini memperkenalkan perangkat variabel pola, yaitu di mana sejumlah dilema atau tindakan berlawanan yang harus diatasi seseorang dalam situasi sosial. Nah, dalam variabel pola tersebut, salah satunya itu dikotomi antara partikularisme dan universalisme. Lalu, menurut Parsons itu dalam sebuah situasi, seseorang menilai dan melakukan tindakan itu berdasarkan kriteria umum atau universalisme
atau berdasarkan kedekatannya dengan objek atau partikularisme. Nah, bagi orang dengan berdasarkan pada universalisme, setiap orang itu harus diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Jadi, harus sesuai aturan. Nah, sedangkan bagi orang dengan berdasarkan pada partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompok sendiri itu dinilai lebih penting dibandingin aturan yang berlaku. Jadi lebih menilai berdasarkan kepentingan pribadinya atau kelompok sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Tolong disimak baik-baik dan dikoreksi masing-masing ya. Yang pertama, dari daftar tersebut yang bukan kesamaan unsur mengenai masalah sosial adalah, nah di atas ini tuh ada situasi, orang, norma dan nilai, tindakan dan juga pelanggaran. Di atas ini tuh mana sih yang bukan kesamaan unsur mengenai masalah sosial? Ya, jawabannya yang C, yaitu pelanggaran. Berdasarkan tadi di PPT mengenai kesamaan unsur permasalahan sosial yang udah dibahas, situasi, orang, norma, dan nilai maupun tindakan termasuk ke dalam kesamaan unsur masalah sosial, sedangkan pelanggaran tidak ada. Selanjutnya nomor 2, masalah sosial adalah masalah yang diduga dan dianggap oleh banyak orang bertentangan dengan nilai, sehingga mereka setuju adanya tindakan untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut. Nah, kutipan di atas itu merupakan pengertian masalah sosial menurut, ya, yang benar jawabannya yang E, yaitu Rivington dan Winberg. Selanjutnya nomor 3, yaitu di bawah ini yang merupakan prinsip-prinsip masalah sosial menurut Suparlan adalah kecuali, ya, yang aktualisasi. Nah, kompleksitas, berkesinambungan, komprehensif maupun interdisipliner itu termasuk ke dalam prinsip-prinsip masalah sosial menurut Suparlan, sedangkan aktualisasi diri itu adanya di piramida kebutuhan Maslow yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, nomor 4, yang merupakan klasifikasi masalah sosial adalah, nah di atas ini tuh ada masalah ekonomi, masalah biologi, psikologi, dan juga kebudayaan. Di atas ini tuh yang merupakan klasifikasi masalah sosial itu yang E, yaitu benar semua. Keempatnya ini tuh termasuk ke dalam klasifikasi masalah sosial. Selanjutnya, di bawah ini yang merupakan kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhan Maslow yaitu kecuali, ya, yang A atau biologis. Nah, fisiologis, afeksi sosiologis ataupun aktualisasi diri itu semua termasuk ke dalam piramida hierarki kebutuhan Maslow. Seperti yang tadi sudah dibahas, kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dari dasar, seperti dari kebutuhan fisiologis, terus kebutuhan rasa aman dan rasa nyaman, selanjutnya kasih sayang atau afeksi, lalu penghargaan, dan yang paling atas itu puncaknya aktualisasi diri. Selanjutnya, partikularisme merupakan sikap seseorang yang lebih mengedepankan aspek-aspek personal dalam berhubungan dengan orang lain dan lebih dilandasi dengan adanya hubungan emosional dibanding peraturan yang berlaku. Nah, kutipan ini tuh merupakan pengertian partikularisme menurut, ya, jawabannya yang B atau Edward T. Hall. Selanjutnya, nomor 7, penerapan partikularisme kelompok dalam pembentukan kepribadian publik disebut-sebut sebagai, ya, dilema. Berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, partikularisme kelompok ini tuh dalam pembentukan kepribadian publik itu disebut sebagai dilema karena baik buruknya itu sendiri berdasarkan individu itu memandang. Seperti itu. Selanjutnya, selain faktor-faktor ekonomi, ada juga faktor patologi sosial, yaitu kegagalan individu untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Nah, pernyataan di atas ini tuh dikemukakan oleh, ya, Blackmer dan Gilin. Blackmer dan Gilin juga sepakat bahwa patologi sosial itu termasuk ke dalam permasalahan sosial.
Selanjutnya, di sini yang merupakan pembicaraan yang dikemukakan oleh Parsons yaitu mengenai jawabannya yang A, yaitu partikularisme dan universalisme. Selanjutnya, nomor 10, kita sebagai bangsa Indonesia menurut Bung Karno perlu upaya untuk membangun masyarakat dengan bertumpu pada kekhasan kultur yang berkembang secara indigenous dalam masyarakat yang bersangkutan, seraya menolak identitas yang dipaksakan dari luar, terutama Barat. Nah, hal yang dikemukakan oleh Bung Karno ini tuh di atas disebut sebagai yaitu yang D, yaitu national building. Selanjutnya kita masuk ke soal esai. Seperti soal pilihan ganda sebelumnya, silakan disimak dan dikoreksi sendiri-sendiri ya dari rumah. Yang pertama itu, penyebab permasalahan sosial adalah yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan juga faktor psikologis. Keempat ini tuh merupakan penyebab dari terjadinya permasalahan sosial. Selanjutnya, mengapa tindakan menjadi salah satu unsur pengertian masalah sosial? Ya, yang berdasarkan tadi kita telah bahas di PPT mengenai permasalahan sosial, kesamaan unsur masalah sosial, yaitu ada situasi, orang, norma dan nilai, dan juga yang terakhir itu ada tindakan. Nah, tindakan ini tuh mengapa dia itu jadi salah satu unsur pengertian sosial? Nah, karena setiap permasalahan sosial itu seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, permasalahan sosial itu tidak mungkin masyarakat tuh membiarkan itu terjadi begitu saja. Masyarakat pasti menginginkan adanya dan mengharapkan adanya tindakan untuk menghadapi dan memecahkan masalah sosial. Nah, tindakan tersebut tuh bisa dilakukan dari diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya ada nomor 3, Rudito dan Budimanta mengambil contoh masalah kriminalitas dalam kriminalitas, karena kriminalitas itu dianggap sebagai masalah sosial menurut pandangan umum. Mengapa demikian? Nah, karena umumnya orang akan cenderung beranggapan bahwa kriminalitas itu merupakan masalah sosial. Misalnya dalam adanya PKL yang tidak tertib dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Seperti penggunaan ruang publik PKL bukan fungsi yang semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedagang itu sendiri. Seperti penggunaan hak pejalan kaki ataupun dan yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan mengenai aktualisasi diri dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ya, aktualisasi diri ini tuh yang tadi merupakan berada di puncak piramida kebutuhan Maslow, motivasi seseorang untuk meraih potensi dirinya. Berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar seseorang itu harus dipenuhi sebelum aktualisasi diri dapat diraih. Jadi sebelum kita meraih hal-hal yang lain, sebelum aktualisasi diri itu dipenuhi, sebelum aktualisasi diri dapat diraih, kita harus memenuhi kebutuhan dari dasar dulu seperti fisiologis, rasa aman dan nyaman, dan seterusnya, sehingga kita dapat aktualisasi diri kita dapat diraih seperti itu. Selanjutnya, menurut yang nomor 5, menurut Edzioni, penyebab utama masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Jelaskan maksudnya. Nah, masyarakat yang gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu cenderung melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Jika hal ini berlangsung lebih masif, akan menyebabkan dampak yang sangat merusak seperti kerusuhan sosial. Jadi, menurut Edzioni di sini tuh, ia berpendapat bahwa masyarakat yang gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu cenderung melakukan tindak kejahatan dan juga kekerasan. Selanjutnya, ya, akhirnya kita tiba pada penghujung pertemuan kita, pembahasan subbab materi pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan subbab materi yang pertama tentang permasalahan sosial dan yang kedua tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun kritik dan saran, silakan hubungi
kontak yang tertera di bawah ini, yaitu haiamanatal@gmail.com. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.